Artis Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dugaan pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik atau TPPU. Polisi juga menetapkan asisten Nikita Mirzani, IM, sebagai tersangka. Benar, SDRI NM dan SDRI IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Tresiber Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara, kata Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi kepada awak media, Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani pemeriksaan hari ini, Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Namun Nikita Mirzani dan asistennya meminta penundaan pemeriksaan lantaran ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Penyidik telah menerima surat penundaan pemeriksaan terhadap tersangka atas nama SDR, IM dan SDRI NM dari kuasa hukum tersangka pada tanggal 19 Februari tahun 2025, ucap Kombes Ade Ari. Alasan penundaan pemeriksaan SDRI, NM dan SDR, IM sebagai tersangka dikarenakan masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan maupun diwakilkan. Lanjutnya, pemeriksaan Nikita dan IM dijadwalkan akan berlangsung pada Senin tanggal 3 Maret tahun 2024. Permohonan yang diajukan kepada penyidik untuk penundaan pemeriksaan atau dijadwalkan ulang pada hari Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat, ungkapnya. Dengan demikian, penyidik akan melakukan pemanggilan kedua terhadap kedua tersangka Nikita Mirzani dan IM. Selanjutnya, penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka THD SDRI NM dan SDR IM di minggu depan, tandasnya. Diketahui, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys, pengusaha skincare, ke Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Desember tahun 2024. Reza Gladys melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang, TPPU. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekkan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada tanggal 13 November tahun 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respons yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Kemudian tanggal 15 November korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar rupiah. Atas kejadian ini, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama, dan Dr. Detektif, Doktif, diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan dari Dr. Reza Gladys, Rabu, tanggal 6 Februari tahun 2025. Nikita Mirzani dan rekan menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Selama pemeriksaan itu, Nikita Mirzani dicecar 58 pertanyaan. Setelah diperiksa, Nikita membantah melakukan dugaan pemerasan seperti yang dilaporkan Reza Gladys. Siapa yang diperas? Dia ngomong nggak kalau diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani peras, gitu, ucap Nikita Mirzani. Pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid mengungkapkan tak ada pemerasan seperti yang dilaporkan. Fahmi meyakini hal tersebut lantaran tak ada unsur ancaman di dalamnya.